Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu para tamu undangan sekalian yang saya hormati. Selamat datang di acara pembukaan Sustainable and Ethical Fashion Show Indonesia Syariah Economic Festival ISEF 2019. Bagaimana kalau kita beri tepuk tangan untuk memberikan support dan juga dukungan serta semangat untuk para desainer pada siang hari ini dan tentunya untuk ISEF 2019. Hadirin, sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada siang hari ini berkat rahmat dan ridhonya kita dapat berkumpul bersama-sama di perhelatan akbar ini. Dan tentunya pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan selamat datang khususnya kepada yang kami hormati Ibu Destri Damayanti, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Selamat siang Ibu. Dan tentunya kami juga ingin menyapa Ibu Ririn Periwarjio, Ibu Gubernur Bank Indonesia. Selamat siang. Ibu Hermin Sugeng, Ibu Deputi Gubernur Bank Indonesia. Kemudian kepada Ibu Silvi Dodi Budiwaluyo, Ibu Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ibu JTR Hadi, Vice Chairman of Indonesia Halal Life Center. Selamat siang Ibu. Kepada Bapak Ali Karisma, National Chairman of Indonesian Fashion Chamber atau IFC. Dan tentunya kepada Ibu Ratih Safitri Ali, Direktur Wardah Cosmetics. Bahagia sekali pada siang hari ini saya, Ira Duati, dapat menemani para tamu undangan sekalian siang hari ini. Baiklah hadirin, sedikit tentang ISEF 2019. Indonesia Syariah Economic Festival (ISEF) merupakan festival ekonomi dan keuangan syariah terbesar dan terdepan di Indonesia yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia untuk ke-6 kalinya pada tanggal 12 hingga 16 November 2019 dengan tema Syariah Economy for Stronger and Sustainable Growth. Bersinergi dengan Indonesian Fashion Chamber atau IFC dan Indonesia Halal Lifestyle, ISEF 2019 menghadirkan pameran dan juga fashion show karya 78 desainer Muslim Indonesia dengan mengedepankan konsep sustainable and ethical fashion yang tengah menjadi perhatian dunia. Dan tentunya acara ini didukung oleh Wardah Cosmetics. Baiklah hadirin sekalian, kita akan menyimak bersama welcoming speech yang akan disampaikan oleh Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia yang kami hormati, Ibu Destri Damayanti. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ketua Indonesia Fashion Chamber, para founder, CEO, dan desainer fashion Indonesia, Ibu Ririn Periwarjio dan para istri anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, para ibu pimpinan Satker Bank Indonesia di kantor pusat dan kantor perwakilan Bank Indonesia, dan para undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentunya kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas karunia-Nya maka kita semua bisa berkumpul dalam kondisi sehat walafiat di hari yang cerah ini. Dan tentunya junjungan juga salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan ini kami juga ingin mengucapkan selamat datang di acara IFC Ethical Fashion Show yang merupakan rangkaian dari kegiatan Indonesia Syariah Economic Festival atau ISEF yang berlangsung dari tanggal 12 hingga 16 November 2019 di Jakarta. ISEF ini merupakan event tahunan yang cukup besar yang diprakarsai oleh Bank Indonesia sebagai wadah integrasi berbagai kegiatan di sektor ekonomi dan keuangan syariah. Tahun ini penyelenggaraan ISEF memasuki tahun ke-6 yang mengambil tema Syariah Economy for Stronger and Sustainable Growth. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, Thomson Reuters melaporkan
bahwa market size ekonomi Islam terus mengalami pertumbuhan dan diperkirakan mencapai 3.007 miliar US dollar pada tahun 2023. Dan besarnya jumlah penduduk muslim di dunia yaitu 1,8 miliar atau 24% dari populasi global. Dan juga pesatnya populasi generasi muslim milenial mendorong prospek dan tren fashion muslim ke depan. Berdasarkan sumber data tersebut, market fashion muslim dunia diperkirakan mencapai 361 miliar US dollar dan tumbuh stabil sekitar 5% per tahun hingga 2023. Dan Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia, merupakan konsumen busana muslim terbesar ketiga di dunia dan menghabiskan sekitar 20 miliar US dollar atau sekitar 300 triliun rupiah. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah kurang lebih gambaran bagaimana para masyarakat muslim di Indonesia menghabiskan 300 triliun rupiah untuk fashion muslim. Dan tentunya ini dan ini tentunya akan menjadi salah satu potensi yang kalau kita bisa produk sendiri, kita optimalkan produk dalam negeri, kita bisa menghemat banyak. Karena 20 miliar US dollar itulah yang dikonsumsikan oleh kaum muslim kita di Indonesia. Nah, Indonesia berada di posisi kedua setelah Uni Emirat Arab dalam top pemain pasar fashion muslim dunia. Jadi kita nomor 2 dunia dan ranking ini adalah yang terbaik jika kalau kita bandingkan dengan sektor jasa lainnya. Seperti misalnya keuangan syariah, kita berada di posisi kedua, wisata halal di posisi keempat. Jadi untuk fashion, kita ini di posisi kedua setelah Uni Emirat Arab. Dan data BPS menunjukkan bahwa bidang usaha fashion telah menyumbangkan sekitar 18% atau setara dengan 166 triliun rupiah dari hasil ekonomi yang dihasilkan oleh ekonomi kreatif. Jadi kita bisa melihat 18% dari hasil ekonomi kreatif kita itu dihasilkan oleh fashion muslim halal ini. Nah, besarnya potensi fashion muslim di Indonesia itu juga menjadi potensi sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi. Melalui industri fashion muslim, pekerja Indonesia juga dapat terserap cukup tinggi, yaitu mencapai sekitar 1,1 juta orang dengan nilai ekspor sebesar 7,18 miliar US dollar. Dan nilai tersebut belum memperhitungkan rantai produksinya yang meliputi industri bahan baku, industri distribusi, termasuk berdirinya sekolah mode di Indonesia. Jadi di sini kita bisa melihat betapa pentingnya dan signifikannya pengaruh dari fashion muslim ini bagi Indonesia. Kalau bisa kita terus tingkatkan kontribusinya. Dan kami memang melihat bahwa potensi pasar fashion muslim masih sangat terbuka lebar. Namun demikian, kompetisi lokal maupun global juga semakin ketat. Oleh karena itu, pelaku fashion nasional harus mampu menangkap perubahan, harus kreatif dan inovasi, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat brandnya sehingga mampu memenangkan pasar lokal dan global. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, dalam beberapa tahun terakhir, sustainability atau keberlanjutan menjadi topik pembicaraan dalam perhatian dunia. Seperti halnya makanan, konsumen juga mulai memperhatikan keputusannya dalam membeli pakaian yang dikenakan demi menciptakan lingkungan yang lebih baik. Fashion dikategorikan sebagai salah satu industri paling tercemar di dunia setelah minyak dan gas. Ini terus terang saya kaget pada saat membaca
data ini bahwa ternyata fashion itu dianggap sebagai salah satu sektor yang menyumbangkan pencemaran dari lingkungan setelah minyak dan gas. Karena berdasarkan data World Economic Forum, industri fashion yang bernilai total 2 triliun US dollar ini bertanggung jawab terhadap 10% karbon global yang mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan seperti polusi air, pencemaran bahan kimia beracun, limbah tekstil tingkat tinggi, dan kondisi kerja yang buruk bagi jutaan pekerja, khususnya bagi perempuan. Secara resmi saya buka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing dan meridhoi langkah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Desi Damayanti. Bapak Ali Karisma, National Chairman of Indonesian Fashion Chamber atau IFC, silakan. Kemudian kami juga mengundang Ibu Yeti Erhadi, Vice Chairman of Indonesia Halal Lifestyle Center. Kami persilahkan juga Ibu Rati Safitri Ali, Direktur Wardah Cosmetics untuk naik ke atas panggung dan menerima tanda apresiasi. Ibu Desri Damayanti akan menyerahkan tanda apresiasi berupa kain-kain yang cantik dan ini mempunyai cerita tersendiri dan mempunyai value yang begitu tinggi. Kain ini dengan menautkan niat melestarikan bumi dari bahan-bahan tak ramah lingkungan. Inilah selai kain dengan motif-motif flora asli Indonesia. Warna-warna yang asli menyatu melalui sebuah proses cetak alami atau yang disebut dengan eco-print yang peduli terhadap keberlangsungan sebuah kehidupan atau sustainable fashion. Kami mohon Bapak dan Ibu tetap berada di atas panggung untuk foto bersama. Hadirin, kita beri tepuk tangan untuk memberikan apresiasi untuk kerjasama yang begitu indah ini. Terima kasih Bapak dan Ibu, kami persilakan untuk kembali.